Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Saya Lukman Hakim, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Utara. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu bangsa yang maju dan beradab. Di Indonesia, pemikiran tentang pendidikan banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah memberikan arah dan landasan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi dalam beberapa bagian utama yang saling terkait. Pertama, modul ini mengulas sejarah kehidupan Ki Hajar Dewantara. Kedua, modul ini mengupas tentang konsep Pancadharma yang menjadi dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, modul ini juga membahas tentang metode pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Among System atau sistem Among. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang pernah saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Saya beranggapan bahwa ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika anak mengerjakan tugas atau ulangan harian, jika anak sudah mencapai nilai KKM, maka saya anggap mereka sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak pedulikan apakah siswa sudah paham atau tidak materi yang saya sampaikan, karena fokus saya menyelesaikan materi sesuai program pembelajaran yang saya buat. Selain itu juga, metode pembelajaran saya selalu monoton, tanpa banyak mempertimbangkan perbedaan individual antar siswa. Semua murid belajar dengan kecepatan dan cara yang sama. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa perubahan signifikan baik dalam pemikiran maupun perilaku saya. Ternyata selama ini apa yang saya pikirkan dan lakukan tidak tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah pertama, memahami lebih mendalam tentang peran guru. Sebelumnya, saya melihat guru sebagai sumber utama pengetahuan yang mengendalikan alur pembelajaran di kelas. Ternyata, saya menyadari bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang membimbing dan menginspirasi murid untuk belajar secara mandiri dan kreatif, sesuai dengan konsep Among System yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua, pendekatan yang lebih personal dan individualis. Sebelumnya, saya menerapkan pendekatan pengajaran yang seragam untuk semua murid tanpa banyak memperhatikan perbedaan individual. Tapi setelahnya, saya menyadari pentingnya memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap murid dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan kepribadiannya. Tiga, pentingnya pendidikan berbasis budaya. Sebelumnya, fokus utama adalah terletak pada nilai akademis tanpa banyak memperhatikan konteks budaya lokal. Selanjutnya, bagaimana menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran, serta membentuk karakter dan identitas murid yang kuat berdasarkan kebudayaan bangsa.
Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, ada beberapa langkah praktis yang dapat segera saya terapkan. Pertama, menerapkan Among System, yaitu pendekatan bimbingan. Berperan sebagai pembimbing yang membantu murid menemukan minat dan bakat mereka. Berikan bimbingan dengan kelembutan dan kasih sayang, serta dorongan untuk belajar secara mandiri. Pengawasan yang lembut, artinya selalu hadir untuk membantu murid ketika mereka membutuhkan, tapi juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeksplorasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan berbasis budaya, artinya masukkan elemen-elemen budaya lokal dalam kurikulum dan aktivitas kelas, misalnya menggunakan cerita rakyat, lagu daerah, dan permainan tradisional untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan relevan. Penghargaan terhadap kearifan lokal. Mari kita ajak murid kita untuk menghargai dan mempelajari kearifan lokal yang ada di sekitar mereka, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang berpusat pada murid. Penyesuaian metode pengajaran. Gunakan metode pengajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu murid. Misalnya menggunakan metode diskusi, proyek, kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek untuk melibatkan murid secara aktif. Kebebasan dalam belajar. Berikan ruang bagi murid untuk memilih topik atau proyek yang ingin mereka pelajari, serta mendorong mereka untuk mengejar minat dan bakat mereka sendiri.